3 kelas E. Betaria Minuna. Beta Januario Amtira. Saya Naryani Hesegem. Beta Santa de la Estrada Lumai. Beta Veronica Kapukalumbar. Beta Orifin Sabona. Dan Beta Dionysius Rainbere. Totong akan bercerita tentang Aksara Lota. Mari kita bahas. Besok pernah dengar aksara Lota kok? Belum pernah, cuma nonton karena waktu itu ada wawancara untuk tugas yang multikultural, makanya harus tahu aksara Lota. Oh, kita juga gitu sama kayak gitu. Kalau kalian Nari? Saya juga sama, karena dapat tugas dari dosen makanya tahu. Beta justru pernah dengar Aksara Lota. Kalau Rio? Beta baru pertama deh di Aksara Lota. Dia seperti apa beta sesat tahu. Sama dong. Kita tuh mau cari dia punya orang yang untuk tanya tentang aksara Lota, ini tahu sangat susah. Bahkan sampai ada yang kayak tahu itu barang. Betul tuh. Orang tertentu. Jadi aksara Lota tuh yang kakak tahu karena mana? Jadi sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND itu pada abad ke-16. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 pada tahun 1593 sampai 1639. Dalam proses adaptasinya, aksara Bugis ke ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota. Gitu. Begitu. Dari yang B dengar juga kak, dari baca bukunya Ibu Maria Banda. Ya, Bu Maria Banda. Dibilang kalau misalnya dulu tuh aksara Lota tuh pertamanya ditulis di atas lontar, baru selesai perkembangannya baru dipindahkan mah ke dalam di atas kertas. Begitu. Dan dia itu dibawa oleh orang Bugis ke pesisir pantai dan situ, pokoknya orang Ende yang tinggal di pesisir pantai. Berarti dengan kata lain tuh sebenarnya aksara Lota berarti bukan kebudayaan asli Nusa Tenggara Timur. Orang Bugis yang bawa datang di NTT. Dia sudah lama di Ende itu. Berarti dia salah satu kebudayaan. Betul tuh. Yang harus dilestarikan supaya jadi kau harus tanamkan kepada anak-anak supaya mereka tahu ini aksara Lota ini apa. Karena sudah menjadi budaya di NTT. Dan dia tuh hampir hilang karena orang Ende yang dari pegunungan dong turun di pesisir pantai. Nah, orang kan tinggal di pesisir pantai nih. Nanti dong terpengaruh dengan budaya aslinya orang Ende. Jadi itu tuh pelan-pelan mulai baku campur aduk terus kayak pudar gitu saja. Jadi banyak sekali yang sudah tahu tentang ini barang aksara Lota. Jadi Aksara Lota pun karakteristik sendiri ke mana? Nah, ini aksara Lota ini dia punya bentuk karakteristik yang unik dari tulisan-tulisan yang lain karena dia tuh kayak ada tanda-tanda khusus dong begitu tuh. Terus dia punya tulisan terlalu unik dan itu nanti kita akan tampilkan ya. Oke. Nah terus dia tuh dia punya cara tulis tuh berbeda. Dia tulis tuh dari secara horizontal dari kiri ke kanan. Tapi yang dari Bapak Abdi dari kantor bahasa tuh dia bilang kalau misalnya mirip bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab. Tapi bukan bahasa Arab. Mungkin apa yang membedakan aksara Lota dengan bahasa yang lain? Nah kalau di NTT ini kan karena kita punya tradisi tutur dan tradisi lisan yang pasti itu selalu ada huruf Latin gitu kan. Sementara aksara Lota itu bukan huruf Latin, malah kalau sebilang menyerupai mungkin juga tidak, tapi hampir sama dengan aksara apa ya? Bukan Arab juga sih, tapi ada aksara Arab sedikit yang sangat berbeda jauh dengan bahasa-bahasa dalam NTT yang kalau kita tuliskannya hanya bisa tulisan dalam aksara Latin. Iya, betul. Oh. Selain itu ada karakteristik lain bukan? So untuk lebih detailnya itu besok tahu. Soalnya itu tuh benar-benar sangat-sangat sudah hilang gitu tuh, terlalu sangat susah bisa tahu. Jadi aksara Lota ini di sistem penulisan kuno begitu. Namun penggunaan aksara Lota ini dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Ende itu kayaknya sudah berkurang. Iya betul. Soalnya yang mendengar dari Pak Petrus, dia kan dia tuh salah satu masalaki di Pulau Ende. Jadi di Kabupaten Ende. Nah, dia bilang kalau misalnya di Ende tuh untuk aksara Lota sendiri tuh dia tuh cuman berputar namanya kayak cuman signifikannya tuh cuman di orang-orang pesisir pantai. Orang-orang pendatang saya yang paham tentang ini aksara Lota, sedangkan orang-orang dari gunung sana, orang-orang dari yang di luar ini kampung nih, maksudnya di luar ini kota Ende nih, dong tuh sampai pakai itu aksara Lota. Dong pakai dong punya bahasa macam bahasa Lio, bahasa asli lah yang sudah dipakai sebelum dari yang tadi Kak Vero jelaskan dari abad ke-16 itu. Begitu. Memang itu kan sudah bahasa yang dibawa dari luar, dari
Nah, di tempat kami itu untuk yang bukan dari Pulau Ende, bukan kami yang itu tuh kami menggunakan bahasa Lio dan bahasa Ende kota. Aksara Lota ini berkurang selain pengaruh dari bahasa-bahasa yang sehari-hari dong. Ini juga salah satu pengaruhnya juga mungkin karena apa? Berkembangnya teknologi kayak ini toh. Jadi makanya mulai berkurang. Tapi dengan apa? Biarpun perkembangan teknologi ini ya, tapi ada beberapa hal juga sih yang masih bisa lestarikan begitu di masyarakat Ende. Itu ada beberapa hal sih yang saya tahu tuh ada yang dong sering buat itu ada tradisi budaya yang dong sering lakukan, contohnya seperti pembuatan lontar terus dalam acara tradisi acara pernikahan adat begitu toh, atau dalam lagu-lagu lagu-lagu tradisional begitu. Itu sering dong gunakan tuh untuk melestarikan kayu. aksara Lota. Ya, untuk melestarikan. Selain itu juga ada warisan budaya begitu. Itu dong mewariskan kan. Kayak tadi kakak Vero bilang kan itu sudah dari tahun berapa? Tahun Awal 16 ya. 1593. Oh, Iya, lama tuh. Makanya untuk menjaga ini tetap ada toh. Itu juga dong dengan cara mereka mungkin di tulisan-tulisannya tuh mereka buat dalam bentuk puisi atau cerita-cerita rakyat begitu. Terus selain itu juga tuh dalam pendidikan juga ada sih, tapi tidak semua sekolah. Cuma beberapa sekolah saja sih, sekolah-sekolah tertentu begitu. Terus ada media lokal juga. Mungkin setahu saya begitu, mungkin teman-teman yang lain. Setahu saya sih untuk upaya aksara Lota ini dipromosikan karena aksara Lota ini tidak bisa dipromosikan kecuali individu atau orang-orang tertentu saja yang memiliki minat untuk menjaga warisan. Oh, pantas tuh. Jadi kayak yang pas itu kan terbahas tuh, hari-hari ini tuh ada banyak sekali dosen-dosen muda yang ingin mencari tahu tentang aksara Lota. Salah satunya tadi itu ada Ibu Maria Banda. Dia ini menulis tentang aksara Ende. Di bukunya itu tulisannya aksara Ende. Nanti kita kasih tunjuk ya di buku seperti apa. Kalau teman-teman tertarik mau baca itu tentang aksara Ende. Itu mungkin dari saya yang paham. Saya paham tentang itu. Kalau salah satu tantangan dalam mempertahankan aksara Lota ini dia kurangnya penanaman terhadap generasi muda, sehingga generasi muda ini lupa apa itu aksara Lota. Terus ada seperti pengaruh-pengaruh yang seperti tadi seperti yang tadi bilang tuh. Betul tuh. Makanya kita tadi kaget juga kalau kita tahu kalau ada tulis aksara Lota. Terus selain tantangan itu kira-kira apa ya menurut Rio? Jadi teknologi juga menjadi pengaruh penting, karena dengan teknologi kan kita bisa tahu semua hal tuh, jadi budaya tuh mulai luntur, menghilang gitu. Dan dia juga tulisannya berbeda dengan tulisan yang kotong biasa tulis sehari-hari. Jadi oh iya, betul. Jadi kayak aksara Lota tuh kayak cuma kata begitu, kayak bahan begitu. Beda dengan kayak alfabet yang ketemu kenal yang kayak A, B, C, D. Dia berbeda, jadi dong juga sulit begitu. Mungkin itu saya betul. Dan setahu beta tuh aksara Lota tuh itu tuh dong pakai bahasa Jawa kuno. Oh. Jauh. Dong pakai bahasa Jawa kuno. Habis itu aksara tuh dong sonde gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu aksara Lota tuh masih dipelajari sampai sekarang. Dong masih dilestarikan dalam konteks kebudayaan dan sejarah. Habis beberapa orang tuh dong masih gunakan itu dalam kegiatan kebudayaan seperti upacara adat dong. Dong masih pakai sampai sekarang. Iya betul. Berarti ini aksara Lota nih dia tidak benar-benar hilang, tapi cuma orang-orang tertentu saya yang tahu. Tertentu. Jadi yang ada sampai sekarang tuh mungkin diplogat saja. Kayak ada yang di YouTube itu Kakak Yong yang lumayan masih muda tuh dia ada buat tentang kayak kelas aksara Lota. Ya kira-kira seperti itu sih. Tapi atau wawancara sama-sama itu kapan? Masih ingat sih pesan dari Pak Ardi apa? Semoga kedepannya dari kantor bisa ke sana untuk melakukan penelitian. Tapi selain itu ada poin-poin yang paling penting. Atau diajarkan supaya kalau misalnya walaupun aksara Lota atau dia bukan budaya asli dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Ende, tapi karena dia sudah masuk ke Ende, katong sebagai para pemuda-pemudi penerus bangsa nih, katong harus paham
dan harus tahu itu aksara Lota supaya nantinya ketika ada orang yang bertanya begitu kepada generasi-generasi setelah ketong dong paham tentang aksara Lota. Karena sangat disayangkan karena ketong sebagai pemuda-pemudi cuma tahu tentang budaya dari luar, tapi ketong sampai paham tentang budaya yang ada di NTT. Mungkin itu saja ketong bincang-bincang tentang aksara Lota. Mungkin kurang lebihnya ketong mohon maaf dari apa yang ketong sudah bincang-bincang. Mungkin ada teman-teman yang tahu bisa like, komen, dan share ini video supaya kita sama-sama belajar tentang aksara Lota lebih lanjut. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.